nama saya Reta Kalatap Sadi, absen 31. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa sih golongan alkali tanah itu. Logam alkali tanah adalah unsur kimia golongan 2 atau 2A dari tabel periodik. Golongan ini juga dikenal sebagai golongan berilium. Golongan ini terdiri dari unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan unsur radioaktif radium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil dari absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur alam di golongan 2A. Yang pertama magnesium, yakni magnesit dari MgCO3, dolomit CaCO3 MgCO3, epsomit atau garam Inggris yakni MgSO4 7H2O, kiserit MgSO4 3H2O, kaimit KCl MgSO4 3H2O, olivin Mg2SiO4, asbes CaMgSiO3 4. Yang kedua yang berilium. Yang pertama senyawa silikan beril 3BeSiO3. Yang ketiga strontium terdiri dari selerit SrSO4, strontianit SrCO3. Yang keempat francium yang terdiri dari biji uranium pitchblende zat radioaktif. Yang kelima kalsium, dolomit CaCO3 MgCO3, batu kapur atau marmer CaCO3, gips CaSO4 H2O 2H2O, fosforit Ca3PO42, fluorosfat Ca dan apatit. Yang terakhir yakni barium yang terdiri dari barit dan hidrit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Alazama, saya dari absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat unsur golongan 2A. Golongan 2A sendiri memiliki dua sifat, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Yang dimaksud dengan sifat fisika yaitu titik leleh dan titik didih pada berilium lebih besar dibanding anggota unsur alkali tanah lainnya, yaitu sebesar 1553 titik leleh dan 3040 titik didih. Sedangkan untuk magnesium titik lelehnya paling kecil dibandingkan yang lainnya, yaitu 924 dan titik didihnya 1380. Dan yang dimaksud dengan sifat kimia yaitu unsur alkali tanah sama dengan sifat kimia unsur alkali dan terdapat dalam alam sebagai ion positif atau positif 2. Kalsium, strontium, dan barium memiliki sifat yang serupa. Namun, magnesium dan berilium kurang aktif. Unsur alkali tanah disebut juga sebagai reaktor yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Hafiz dari absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan unsur kimia golongan 2A. Unsur kalsium, pembuatan unsur kalsium yakni dibuat dengan elektrolisis CaCl2 cair sehingga dihasilkan Ca pada katoda. Hasil sampingnya adalah klorin. Yang kedua, senyawa kalsium oksida LaO. Untuk pembuatan senyawa kalsium oksida atau CaO dibuat secara besar-besaran dengan memanaskan pembakaran batu kapur atau kulit kerang dalam tanur pembakar. Reaksi yang terjadi yakni CaCO3 solid menjadi CaO solid plus CO2 gas. Yang ketiga, senyawa kalsium oksida. CaO juga disebut kapur tohor dan dalam perdagangan disebut gamping. Gas CO2 yang terbentuk harus segera dialirkan keluar karena reaksinya dapat balik kembali. Kapur tohor sangat higroskopis. Yang keempat yakni unsur magnesium. Untuk proses pembuatan unsur magnesium diperoleh dengan cara elektrolisis lelehan magnesium klorida. Magnesium juga dapat diperoleh dari air dan dari reduksi magnesium O dengan karbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kera Regina Datuanudya dari absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari logam alkali tanah atau golongan 2 yang tidak termuat dalam PPT. Logam alkali tanah mempunyai banyak kegunaan, yaitu yang pertama, paduan logam berilium dengan tembaga. Digunakan untuk membuat pegas, klip, dan sambungan listrik. Berilium juga digunakan untuk komponen reaktor atom dan jendela sinar X. Yang kedua, paduan logam magnesium dan aluminium digunakan sebagai bahan konstruksi pesawat terbang, mobil, rudal, dan bak truk. CaO digunakan dalam industri besi, baja, air minum, dan gula. CaSO4
2H2O atau gipsum digunakan untuk membuat cetakan gigi dan pembalut patah tulang. Kalsium karbida CaC2 digunakan untuk membuat gas asetilen yang dimanfaatkan pada proses dalam pematangan buah. Strontium digunakan untuk membuat nyala merah pada kembang api, nyala api merkusuar, dan bahan cat. Barium digunakan untuk memberikan nyala hijau pada kembang api, bahan cat, penyamakan kulit, dan racun tikus. Selanjutnya, dampak digunakannya logam alkali tanah, yaitu yang pertama, berilium. Berilium sangat berbahaya jika terhirup. Keefektifannya tergantung kepada kandungan yang dipaparkan dan jangka waktu pemaparan. Jika kandungan berilium di udara sangat tinggi, lebih dari 1000 mikrogram per meter kubik, keadaan akut dapat terjadi. Keadaan ini menyerupai pneumonia dan disebut penyakit berilium akut. Yang kedua, magnesium. Dampak yang muncul apabila kadar magnesium berlebih pada tubuh adalah mual, muntah, tekanan darah rendah yang tampak tidak lazim, sakit kepala, diare, gangguan pada sistem saraf, lemah otot, gangguan pada pernafasan, detak jantung yang tidak karuan atau tidak beraturan, dan lesu. Yang ketiga yaitu kalsium. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan lesu, banyak keringat, gelisah, sesak nafas, menurunnya daya tahan tubuh, kurang nafsu makan, sembelit, berak-berak, insomnia, kram, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah strontium. Strontium radioaktif dapat menyebabkan gangguan berbagai tulang dan penyakit, termasuk kanker tulang. Barium. Barium dapat bersifat toksik apabila barium larut dalam air. Dalam dosis rendah dapat menstimulasi dan mengganggu kerja otot, serta pada dosis yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja saraf pusat, sistem imun, dan alat indera. Radium. Cacat tubuh bisa dialami oleh seseorang yang sering terpapar radium, seperti pembusukan gigi, tulang rahang, copot, tulang mudah patah, kanker tulang, hingga kematian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih golongan karbon itu. Golongan karbon adalah unsur kimia golongan 4 atau 4A di tabel periodik. Golongan ini disebut juga sebagai golongan kristalogen atau tetrel. Golongan ini terdiri dari unsur karbon, silikon, germanium, timah, timbal, dan unsur sintesis yang radioaktif fluorovium. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang golongan unsur alam bebas golongan 4A. Yang pertama yakni karbon. Karbon dapat dijumpai di kerak bumi dengan konsentrasi 480 ppm dan pada air laut sekitar 28 ppm. Unsur karbon dapat ditemukan sebagai unsur bebas C amorf, intan, dan grafit. Sebagai kalsium karbonat atau limestone, keberadaan sebagai hidrokarbon sebagai batu bara, petroleum, dan gas alam. Karbon juga berada di atmosfer dalam bentuk CO2, CO, dan metana. Yang kedua, silikon. Silikon merupakan unsur kedua paling berlimpah di bumi setelah oksigen yang mencakup 28% dari kandungan kerak bumi. Silikon tidak ditemukan bebas di alam, melainkan ditemukan hanya dalam senyawaan seperti silikat dan silikon dioksida atau silika. Bentuk silikon dioksida dapat ditemukan pada pasir, kuarsa, dan serbuk bebatuan. Sedangkan bentuk silikat dapat ditemukan diantaranya pada granit, lempung, dan mika. Serbuk silikon murni terdapat sebagai kepingan dalam emas dan letusan gunung berapi. Yang ketiga yakni germanium. Unsur germanium tidak ditemukan dalam keadaan bebas di alam, namun unsur ini dapat ditemukan dalam berbagai mineral seperti germanit dan argirodit. Germanium juga dapat ditemukan dalam batuan seperti granit dan batuan sedimen. Yang keempat, timah. Timah tidak ditemukan dalam unsur bebasnya di bumi, akan tapi diperoleh dari senyawanya yaitu SnO2. Timah pada saat ini diperoleh dari mineral kasiterit atau tiston. C-asiterin adalah mineral timah oksida dengan rumus SnO2 berbentuk kristal dengan banyak permukaan mengkilap sehingga tampak seperti batu perhiasan. Kristal tipis kasiterit tampak translusen.
Kasiterit adalah sumber mineral untuk menghasilkan logam timah yang utama. Kasiterit banyak ditemukan dalam deposit aluvial atau aluvium, yaitu tanah atau sedimen yang tidak berkonsolidasi membentuk bongkahan batu di mana dapat mengendap di dasar laut, sungai, atau danau. Selanjutnya, golongan 4A juga memiliki dua sifat, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Yang dimaksud dengan sifat fisika yaitu titik leleh karbon 3510 lebih besar dibandingkan titik leleh silikon yang hanya 1412. Untuk titik didihnya, karbon tetap lebih besar daripada silikon, yaitu sebesar 3930 dan silikon sebesar 2680. Untuk distribusi elektronnya, karbon sebesar 2,4 dan silikon 8,2. Keelektronegatifan, karbon sebesar 2,5 dan silikon sebesar 1,8. Dan yang dimaksud dengan sifat kimia yaitu yang pertama, karbon tidak bersifat toksik dan merupakan unsur yang sangat tidak reaktif. Meskipun begitu, karbon dapat bereaksi dengan unsur halogen dan oksigen. Yang kedua yaitu silikon. Silikon sendiri kurang reaktif dibandingkan karbon. Silikon bersifat non-oksik. Silikon bereaksi dalam media alkali membentuk H2 dan Si044. Silikon abu-abu bereaksi dengan uap air pada suhu tinggi menghasilkan silikon dioksida dan hidrogen. Silikon akan terbakar dalam oksigen jika dipanaskan cukup kuat. Yang ketiga, germanium. Memiliki nomor atom 32, warnanya putih keabu-abuan, berkilau, keras, dan memiliki sifat kimia yang mirip dengan timah dan silikon. Germanium rapuh dan berwarna putih keperakan dalam kondisi standar. Yang keempat, timbal. Memiliki berat atom 207,2 gram per mol, titik lebur 327,5 derajat Celcius, titik didih 174 derajat Celcius. Kelarutan dalam air sangat rendah. Timbal juga dapat bereaksi dengan asam kuat dan menghasilkan gas hidrogen. Selanjutnya, pembuatan unsur kimia golongan 4A. 4A. Proses pembuatan unsur silikon dapat dibuat dari reduksi SiO2 murni dengan serbu aluminium pada suhu tinggi. Unsur silikonnya 4Al solid plus 3 SiO2 solid, 2L2O3 liquid plus 3 Si solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurel Sabila Sanjaya dari absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan golongan 4A. Unsur silikon. Silikon adalah sejenis metalok tetrafol yang kurang reaktif dibandingkan dengan analog kimianya. Silikon bersifat semikonduktor, sehingga digunakan sebagai bahan baku pada kalkulator, transistor, komputer, baterai solar, dan juga terdapat dalam senyawa bentuk silika atau silikat. Yang kedua adalah pasir kuarsa. Pasir kuarsa adalah pasir yang berasal dari pelapukan batuan yang mengandung mineral utama. Kuarsa adalah feedstock. Hasil pelapukan kemudian tercuci dan terbawa oleh air angin yang terdapat di alam bebas. Pasir kuarsa digunakan untuk pembuatan kaca, gelas, porselin, beton. Selain itu, SiO2 digunakan untuk menggosok batu kaca, logam-logam untuk pembuatan ampas, dan untuk pembuatan cat tahan udara. Kaca cair natrium. Natrium adalah senyawa yang umumnya berupa padatan, transparan, tidak berwarna atau bubuk putih, dan larut dalam air dalam jumlah yang bervariasi. Senyawa ini bersifat polimer. Kegunaan kaca natrium adalah untuk bahan campuran sabun cuci, perekat dalam pembuatan karton, serta formulasi semen. Selanjutnya, dampak kegunaan golongan 4A. 1. Karbon dioksida. CO2 terjadi karena pemakaian bahan bakar dari fosil. Adanya pembakaran ini menyebabkan terjadinya efek rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global yang berakibat terjadinya perubahan iklim. 2. CFC atau klorofluorokarbon, penipisan lapisan ozon dan berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Akibatnya, lapisan ozon akan menipis dan kehilangan kemampuannya dalam melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Karenanya, suhu bumi dapat meningkat secara drastis. Yang ketiga, CCI4 atau karbon tetraklorida seringkali menimbulkan efek negatif seperti kerusakan hati dan ginjal, serta bersifat beracun apabila tertelan. Yang keempat, CH2 atau karbon disulfida mudah terbakar dan bersifat racun, serta banyak dampak lainnya seperti mual dan muntah, kelumpuhan sentrat, dan juga gangguan kardiovaskuler. Yang kelima, CO2 atau karbon dioksida
lebih bisa mengikat hemoglobin daripada oksigen, bisa menyebabkan darah kekurangan oksigen.